Selamat pagi anak-anak. Saya harapkan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran saat ini, pembelajaran via online. Yang pertama, ini saya akan menyampaikan tentang materi kelas 10 bab 2 tentang peta dan pemetaan. Saya rasa di SMP kalian sudah pernah mendengar apa itu peta dan juga pemetaan. Saya akan menjelaskan tentang peta. Peta di sini tentang gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang digambarkan melalui sistem proyeksi. Apa itu sistem proyeksi? Nanti saya jelaskan, serta perhitungan skala juga nanti akan saya jelaskan lebih singkatnya lagi. Berikutnya adalah jenis-jenis peta. Yang pertama, peta berdasarkan isi. Yang kedua, peta berdasarkan bentuk. Dan yang ketiga adalah peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan bentuk yaitu ada peta umum, yaitu peta tentang informasi dan fenomena umum di permukaan bumi. Contohnya ada peta korografi dan juga ada peta topografi atau peta ketinggian tempat. Bisa kalian lihat di sini kalau peta korografi ini seluruh penampilan permukaan bumi, peta dunia. Kalau untuk peta topografi ini peta yang menampilkan relief, ketinggian tempat. Nah, ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ini sudah dijelaskan di sini. Kalau warna hijau itu apa, kalau warna kuning dan juga kecoklatan itu namanya peta ketinggian, peta dataran tinggi dan dataran rendah. Lebih detail kalau untuk peta topografi. Baik, untuk yang kedua adalah masih peta berdasarkan isi, yaitu peta khusus atau peta tematik, peta yang memuat informasi yang mencakup tema-tema tertentu. Nah, di sini ada contoh peta curah hujan. Peta curah hujan yang ada di wilayah-wilayah di Jawa Timur. Di sini sudah ada legenda. Bisa kalian lihat sendiri, di sini ada legendanya mengenai warna-warna ini. Keterangannya apa? Bisa dilihat di legenda. Nah, contoh peta khusus atau peta tematik selain peta curah hujan, ada kepadatan penduduk, ada peta jenis tanah dan juga persebaran vegetasi. Vegetasi di sini adalah tumbuhan, flora. Itu istilah yang sama. Lalu yang berikutnya adalah peta berdasarkan bentuk. Ada peta timbul atau peta relief. Yang kedua adalah peta dasar dan yang ketiga adalah peta digital yang saya rasa kalian semua juga sudah setiap hari atau setiap hari, setiap saat Anda membutuhkan informasi-informasi kemana kalian akan berpergian, kalian juga bisa menggunakan peta-peta digital pada gadget atau handphone Anda. Ini adalah contoh-contoh ada peta digital. Itu adalah peta timbul. Ini ada dataran rendah, dataran tinggi. Ini peta timbul biasanya 3 dimensi. Lalu ada peta dasar. Nah, ini yang biasanya ada di atlas kalian. Yang punya atlas silakan bisa dilihat. Nah, ini adalah peta digital. Nah, ini foto udara. Kalian bisa lihat di Google Map. Silakan Anda bisa cari-cari. Anda bisa lihat wilayah atau rumah Anda apabila Anda berpergian. Anda bisa melihat melalui Google Map. Bisa kalian tahu, oh kondisi rumah saya sekarang sedang hujan, kondisi rumah saya sekarang sudah cuacanya cerah. Itu bisa dilihat dengan menggunakan peta digital di Google Map. Oke. Yang berikutnya ini baik, ini masih tentang skala. Ini ada peta berdasarkan skala. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada peta kadastar, ada peta skala besar, ada peta skala sedang, ada peta skala kecil dan peta skala geografis. Di sini intinya untuk skala, semakin kecil skala berarti gambar yang dihasilkan akan semakin besar. Dan kebalikannya, kalau semakin besar skala, gambar yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, ini adalah contoh peta kadastar. Ini peta tentang wilayah, tentang denah suatu wilayah. Ini adalah peta skala besar. Di sini ini yang
warna coklat ini adalah peta-peta kontur, ini peta-peta ketinggian tempat, peta topografi. Nah, ini adalah peta-peta skala sedang. Ini biasanya di atlas. Nah, ini menggambarkan daerah atau wilayah per kabupaten bisa, provinsi juga bisa. Untuk yang berikutnya ini adalah peta skala kecil. Nah, sudah saya katakan apabila skalanya kecil itu gambarnya pasti besar. Kalau gambarnya besar, kalau skalanya besar gambarnya pasti akan kecil. Nah, ini peta skala kecil contohnya adalah peta Indonesia. Berarti seluruh permukaan di Indonesia itu digambarkan, tetapi dengan menggunakan peta skala kecil. Ini peta skala geografis, dia menggambarkan seluruh permukaan bumi. Baik, ini adalah komponen-komponen peta yang biasanya harus ada pada gambar peta. Yang pertama ada judul, skala peta, simbol, legenda, pembuatan dan tahun pembuatan, insert peta, referensi peta, orientasi arah peta. Orientasi di sini adalah arah mata angin, start grid, koordinat peta. Baik. Nah, ini adalah judul peta. Ini komponen peta. Ini ada judul, ada legenda. Nah, ini legenda, ini keterangan yang ada di peta. Apa yang ada di peta itu dimasukkan pada keterangan atau legenda. Ini simbol. Lalu ini skala. Nah, sumber pembuatan bisa primer, bisa sekunder, bisa dari lapangan secara langsung, bisa sekunder. Itu kalau sekunder biasanya bisa melihat di atlas. Kalau ini adalah orientasi itu adalah arah mata angin. Ini warna bisa digunakan untuk sebuah area, membedakan area-area tertentu. Nah, dengan garis-garis, simbol garis. Untuk lettering ini adalah huruf yang bercetak, biasanya bercetak miring. Untuk ini harus selalu ada, yaitu garis tepi. Garis tepi ini pertama kali yang harus Anda lakukan itu di garis tepi terlebih dahulu. Lalu penentuan judul ini juga harus ada. Nah, ini nanti akan ada garis grid atau garis kotak-kotak. Garis kotak-kotak yang ada di sini, garis lintang, garis bujur, itu dimaksudkan dengan garis grid. Baik, selanjutnya yaitu tentang proyeksi peta. Sedikit saya akan menjelaskan proyeksi peta. Nantinya akan saya bagi link untuk kalian mempelajari proyeksi peta itu seperti apa. Proyeksi peta di sini adalah sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik di permukaan bumi dengan di peta. Atau proyeksi peta di sini pemindahan garis lintang dan garis bujur yang berada katakan di global ke bidang datar. Nah, ini adalah proyeksi peta. Ini dibagi beberapa bentuk. Ini ada yang sifat yang dipertahankan, ada kedudukan sumbu simetri, dan juga berdasarkan asal proyeksi. Nah, di sini ada link, kalian bisa buka, kalian bisa pelajari apa itu proyeksi peta, bagaimana proyeksi peta. Apabila kurang paham, artinya bisa kalian kita ke kelas online masing-masing, bisa kita diskusikan di kelas online. Baik, yang terakhir adalah tentang mencari skala, jarak peta, dan juga jarak sebenarnya. Simpel saja kita menggunakan segitiga Jokowi yang selama ini sudah sangat-sangat dikenal, segitiga Jokowi. Untuk hitung jarak, jarak sebenarnya itu bisa jarak pada peta dikalikan skala. Kalau untuk mencari skala, jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Begitu juga sebaliknya, nanti juga untuk menghitung peta bagaimana? Ya, untuk menghitung peta ya jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Nah, demikian untuk pembelajaran peta dan pemetaan. Semoga kalian bisa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online.
Silahkan nanti Anda bisa klik link yang sudah saya share, yang sudah saya kirimkan tadi ya. Nanti silahkan Anda pelajari mengenai proxy peta, karena proxy peta di sini cukup sulit ya. Silahkan nanti dibuka, dipelajari, semoga Anda bisa paham. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini dan tetap semangat.